Halo, Hasbunallah Haris. Kak Nisha. Selamat datang di podcast Si Teba Berpuisi. Hari ini kita akan ngomongin buku terbarunya yang baru terbit tahun ini 2025. Novel ini memenangkan sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2023. Juara 2, betul begitu Haris? Iya, benar Kak. Aha. 2023. Keren. Nah, akhirnya 2 tahun kemudian buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Gimana ceritanya novel ini bisa diterbitkan oleh Gramedia, Haris? Oke, jadi ini novel keberapa ya? Pertama di Mayor. Novel pertama. Dan kedua bahasa Indonesia. Kedua yang berbahasa Indonesia, Ya. karena satu lagi berbahasa Minang. Ya, Haris ini sangat produktif. Nah, ini aja setebal ini bukunya. Jadi gimana perasaan kamu? Apakah biasa aja gitu? Ya harusnya lebih tebal dari ini sih Kak. Oh iya? Iya, ini kan udah diedit, udah segala macam. Jadi ini tuh naskah awalnya itu 4 babak. 4 babak. Tapi 1 babak dikeluarin, jadinya ini 3 babak yang tinggal di sini. Apakah itu keputusan yang sulit untuk melepaskan 1 babak itu? Enggak, karena sebenarnya ini mau bikin 7 dan kayaknya yang babak 4 sama yang lain itu digabung berikutnya aja gitu. Biar nggak terlalu tebal. Oke, jadi ceritanya ini akan berseri ya? Iya, berseri tapi nggak dalam waktu dekat. Oke, ditunggu guys. Jadi gimana perasaanmu? Belum terjawab tuh, gimana perasaanmu? Senang ya pastinya, alhamdulillah, karena ini karya perdana di Mayor. Dan ini orang bilang naskah DKJ yang tebal dibandingkan pemenang-pemenang lainnya juga. Ya, dan masa editingnya juga terbilang lama, 2 tahun. Ini menangnya 2023 dan pemenang DKJ 2025 udah diumumin, ini baru ada. Jadi ya nggak apa-apa deh. Apakah benar-benar senang? Kalau senang harusnya ada joget penguinnya. Gini-gini. Oke. Haris, ini novel yang sangat laris di toko buku Steva ya teman-teman. Udah berapa puluh eksemplar terjual. Si Leiden ini 2020 sampai 1920. Kenapa urutan waktunya terbalik seperti ini? Kenapa? Sengaja kamu melakukannya? Sengaja. Apa dasarnya kamu melakukan itu, Haris? Karena yang pertama ini kan historical fiction ya, fiksi sejarah itu. Sejarah. Yang pertama orang menganggapnya berat, bahasanya berat. Jadi dimulai dari yang tahun paling dekat, biar dekat ke pembacanya juga. Kalau dimulai di 1920-nya, rentang waktunya terlalu jauh. Jadi secara secara psikologi ya mungkin ya. Ada gap yang jauh antara pembaca dengan tokoh-tokoh di dalam ini. Jadi sengaja dideketin dulu ke tahun 2020, baru kemudian di 1920 di mix gitu. Oh, jadi alurnya maju mundur guys gitu. Jadi balik lagi ke pembagian babak. Jadi yang ada di buku ini yang diterbitkan di sini ada 3. Ada 3 babak. Ada 3. Nah, bagaimana kamu membagi cerita itu? Kan aslinya ada 7 nih bahkan gitu. Kenapa kamu meletakkan ketiga babak itu sebagai urutan awal dari ini? Oke, karena ini apa ya? Pertama nggak terlalu tebal, yang kedua karena ingin 2 itu di 3 babak berikutnya dan ada 1 tunggal sebagai penutup nanti gitu, jadi ada 7 gitu. Oke, ini ada yang menarik, ada beberapa yang kutandain ya. Oh iya. Tapi ini terutama quote-nya ya kayak ini. Oh iya. Mereka yang berlayar terlalu jauh akan menemukan manusia yang memangsa sesamanya. Ini hasil dari perenungan kamu sebagai seorang penulis atau memang ini rangkuman dari sub bab dari ini gitu, sub babaknya? Enggak sih, ada yang nggak nyangkut sama sekali sama isi babnya, ada yang nyangkut juga. Jadi nggak nentu itu sebenarnya. Ada yang nyangkut, ada yang enggak. Ini kayaknya tugas berat. Oh ini nyangkut. Dan ini kan ada catatan asli naskah yang ditulis oleh Alex van der Meer. Iya, ini baru masuk ke 1920-nya. Ya, bertanggalkan 28 Oktober 1919. Hari Sumpah Pemuda dong.
Jadi siapa yang menerjemahkan ini? Kamu sendiri, Haris? Oh enggak, ada tokoh di dalamnya ada juga tokoh yang di menerjemahkan. dalamnya Jadi yang ini menerjemahkan, enggak lagi oke. catatan asli terjemahannya, tapi udah diparafrase lah Ya. sama yang nerjemahin Sama agar yang lebih enak nerjemahin. juga dibaca gitu. Ya. Jadi konteks, guys, sorry hostnya lupa kasih konteks. Jadi ini adalah historical fiction, ceritanya, premisnya ada seseorang bernama Syamil yang bertemu dengan Mariati dan Kasman dalam perjalanannya ke Padang, Ke ya, Padang, dari iya. Padang Panjang, ketemunya di angkot. Betul. Bukan di mana? Iya, kendaraan umum lah. Ya, di kendaraan umum. Ya, namanya apa tadi? Bus Sinamar. Sinamar. Iya. Jadi bus Sinamar. Bus Sinamar apakah masih ada sekarang? Masih ada. Jadi teman-teman otomatis terhubung. Sinamar. Ya, kalau mau pengen lebih berasa sensasi membaca buku ini sambil naik. Baca naik mobil Sinamar. Ya, gitu. Jadi Haris, apa bagian favorit kamu dari buku ini? Bagian favorit Gak boleh bilang semua ya, walaupun kamu penulisnya. Ya ada sih beberapa bagian kayak ketika dia mau membaca si tokoh Syamil ini, membaca terjemahan yang tadi, dia diuji dulu oleh Mariati sama Kasman, karena ini kan naskah yang ditulis oleh orang Belanda ya, jadi dia diuji kayak beneran cinta nggak sama Indonesia gitu, nasionalismenya gimana gitu, karena di dalam catatan Belanda ini bakal banyak hal-hal yang bertentangan gitu, kayak imperialisme dan kolonialisme, gitu. Itu bagian yang cukup favorit. Berarti tepat nih aku menandai bagian ini dan aku menyebutkannya pertama kali. Oke. Dan ini agak-agak menegangkan di bagian ini menurut aku. Dia terluka nih kan ceritanya gitu. IGD pasti masih buka. Kenapa ada hal-hal kayak gini? Ini kan memang novel apa ya, detektif, ya, novel detektif, dan IGD pasti masih buka. Apakah unsur luka, rumah sakit, hal yang darurat itu harus ada di dalam novel detektif gitu. Menurut Haris? Ini terlepas dari Leiden ya. Itu aku karena sambil ingin mengulik bacaan-bacaan Haris sebelum. Oke, gimana tuh? IGD pasti masih buka itu kan yang bilang tuh orang punya coffee shop ya, jadi dia orang yang nggak tahu sama sekali tentang apakah mereka ini pelancong atau mereka menyimpan rahasia gitu, jadi itu cuma refleksnya aja melihat orang terluka tanpa tahu sebenarnya bahwa dia kena tembak. Ya, latar belakang di balik itu. Aku membayangkannya ini kayak yang lagi rame di Indonesia ya beberapa bulan belakangan. Kan banyak orang itu lari sembunyi, lari ke warung dilindungi oleh pegawai hotel atau satpam gitu, karena dia dikejar-kejar aparat gitu, karena dia dianggap merusuh di demonstrasi. Mungkin aku membayangkannya segawat itu ya. Jadi memang berdebar-debar membaca novel ini, teman-teman pasti bisa relate itu, apalagi anak-anak muda. Betul gitu Haris? Iya, karena ini apa ya, bisa dibilang kesengajaan sebenarnya, karena kita kalau baca ya karya-karya DKJ yang menang, itu biasanya karya-karya yang kalau menurut aku pribadi ya kayak agak-agak butuh keseriusan untuk membacanya gitu. Tapi di sini sengaja untuk tidak begitu karena temanya aja udah berat ya, karena sejarah dan bahasanya sengaja dilunturkan atau dikendorkan begitu, nggak seberat pemikiran orang-orang bahwa sejarah itu berat gitu. Jadi ya bisa enjoy lah. Ya, oke. Berikutnya ini masih tentang ini agak-agak ini ya, antara spiritual dan sains, keduanya sama-sama diciptakan. Nah, ini kan menggebrak ya, quote yang menggebrak. Bagaimana Haris menjelaskan itu? Antara spiritual dan sains, keduanya sama-sama diciptakan. Ya, itu apa ya? Ini masih nyambung dengan pertanyaanku sebelum ini gitu, tentang bacaan-bacaan kamu sehingga menghasilkan kutipan-kutipan semacam itu gitu. Kutipan itu ada setelah baca karya-karya Spinoza sama Einstein ya. Bahkan Einstein bilang aku sebenarnya percaya Tuhannya Spinoza gitu. Nah, Tuhannya Spinoza kan nggak tahu entah siapa gitu. Jadi itu semacam
apa ya, efek setelah membaca itu aja sih. Jadi ini quote yang nggak nyambung sama isi babnya aja gitu. Tapi ingin ditampilkan di sana sebagai bagian yang bisa dipelajari juga oleh pembaca gitu. Karena niat awalnya ada quote di tiap babnya ini biar orang senang aja motret gitu kan. Sekarang orang suka motret quote ya gitu. Jadi selain ada kata-kata yang bagus di dalam teks di dalam babnya, ada juga yang emang quote khusus di bawah judul tiap babnya gitu aja sih. Jadi sebenarnya Haris ini mahasiswa ilmu sejarah. Betul? Iya, sekarang Haris, iya. di mana tuh kampusnya? Di UIN Imam Bonjol Padang. Ya, di UIN Imam Bonjol Padang. Sudah semester berapa sekarang, Haris? Baru semester 1. Serius? Iya. S2 tapi. S2. Merendah untuk meroket. Semester 1. Merendah S2. untuk meroket. Oke. Jadi jangan-jangan sebenarnya ini bukan karena nggak hanya karena pembacaan kamu atas tulisan Einstein atau siapa tadi yang barusan kamu sebutkan. Jangan-jangan kamu juga membaca Marx. Iya, karena skripsi saya Marx. Iya. Dan saya hampir nggak lulus karena saya kuliah di UIN. Oh iya, tapi akhirnya lulus. Akhirnya lulus dan menerbitkan ini gitu. Jadi berkarya itu nggak hanya di kampus ya guys, gitu. Bisa juga di sastra dan kompetisi, nggak hanya di kampus. Oke. Berikutnya, Haris, apa yang menarik sebenarnya dari quote yang ini? Beberapa orang mengusahakan yang terbaik untuk negerinya, beberapa yang lain merusak. Kamu memang meniatkan ini untuk memberikan highlight, garis bawahi kondisi Indonesia pada hari ini? Iya, karena mungkin akan di masa depan mungkin bakal relate juga ya gitu. Kayak karya-karya Leila beberapa kali sempat turun lalu Indonesia kacau lagi dan karya itu booming lagi dan betul. Ya kayak gitu. Seperti Laut Bercerita tersedia di toko buku Stefa. Ya, dan tentu saja Leiden edisi bertanda tangan penulisnya Hasbunallah Haris tersedia juga di Stefa. Hanya ada di Stefa. Oh iya, nggak betul ada tempat ya. yang lain. Haris nggak ada di tempat yang lain, guys. Oke. Aku bingung nih mau ngomong apa. Kamu nggak pengen tanya bagaimana pendapatku atas buku ini? Iya, gimana? Ini udah selesai Mbak Ica baca? Sejujurnya aku belum selesai baca. Nah, berarti tapi sampai sini? Yang ditandai. Oke. Dan ini aku berencana membaca ulang sebelum menyelesaikan dulu. Aku harus baca ulang dulu karena banyak hal-hal yang asik. Oh iya. Oke. Mau diulang lagi? Iya. Oke. Sejauh ini gimana? Sejauh ini aku banyak mendapatkan pengetahuan soal sejarah, apalagi aku bukan dari Sumatera. Banyak poin yang aku dapatkan dari sini gitu, tanpa membaca banyak sekali buku-buku non-fiksi tentang topik-topik tertentu. Semuanya ada di sini gitu. Walaupun tentu saja harus dikatakan bahwa karya sastra bukanlah satu-satunya sumber sejarah. Ini hanya mengisi ruang kosong di dalam itu. Yes. Nah, Haris, Leiden. Kenapa Leiden? Kenapa Leiden? Ini sebenarnya judul dari Bang Benny Arnas. Judul awalnya itu sebenarnya ini dikasih satu-satu judul, dipecah 3 gitu. Jadi nggak mau digabung 3 babak kayak gini karena tebel gitu juga. Nah, judul awalnya itu kan yang babak 1 menembus rantau, babak 2 menjelajah ranah, babak 3 udah lupa kayaknya ada judulnya gitu. Tapi akhirnya digabungkan terus dikasih ke Bang Benny, beliau bilang ya udah ini gabung aja 3 ini terus kasih judul Leiden 2020-1920 gitu aja gitu. Oke. Aku enggak judul dari pribadi sih, tapi bukan. Suka akhirnya suka. Oke, dan justru itu yang menarik minat orang ya, Leiden. Apa itu Leiden? Itu kan kosakata yang nggak familiar didengar sama orang-orang Indonesia gitu. Bagaimana kamu menjawab pertanyaan setidaknya teman-temanmu atau followers Instagrammu deh gitu tentang kenapa Leiden, emang apa sih itu Leiden? Gimana kamu menjelaskannya? Beberapa orang juga nanya tentang itu ya. Leiden itu apa sih gitu. Oh, itu nama kota di Belanda gitu. Emang kota Belanda buat apa gitu. Sebenarnya ini kan batang tubuh dari novel ini manuskrip kuno ya, kajian filologi.
Terus jelasin manuskrip kuno Nusantara sebenarnya banyak disimpan di Leiden gitu. Ada 26.000 lebih naskah di sana. Itu bahkan lebih banyak dari koleksi Perpustakaan Nasional sendiri yang cuma 10.000 naskah gitu. Ya, betul guys. Jadi cuma mau highlight itu buat kesadaran bahwa sebenarnya sejarah kita itu banyak di luar diletakkan gitu. Walaupun beberapa kali udah coba untuk dikembalikan atau ada hubungan anternegara begitu, tapi kan sebenarnya Indonesia belum terlalu siap ya untuk itu. Ya, Beberapa tahun belakang juga Museum Nasional Kebakaran, ya, betul. Pas kerusuhan kemarin juga Museum Dijarah. Nah ini sebenarnya kan PR untuk pemerintah ya, PR dan untuk kita juga. Tapi sebenarnya pengen bilang juga ke orang-orang itu bahwa sejarah kita sebenarnya banyak di negara kita sendiri gitu, banyak di Belanda dan di Inggris juga ada tercecer-cecer gitu. Jadi makanya meng-highlight ini. Ya. Dan fun fact, ada satu bukunya atau dua-duanya ya, bahkan buku sebelum ini yang disimpan di Leiden, betul nggak Haris? Oh iya, itu Mandulang yang bahasa Minang. Iya, yang Mandulang bahasa Cinto. Minang. Jadi Haris, apa sih sebenarnya yang bikin kamu menulis sebuah karya dalam bahasa Minang, padahal belum tentu orang Minang tuh mau baca gitu? Iya, itu kalau yang bahasa Minang kemarin itu emang permintaan dari penerbit. Gitu. Tapi itu kan diterbitkan sama Rumah Kayu Pustaka, jadi ownernya Bang Alizar bilang bikin novel bahasa Minang dong gitu. Soalnya orang Minangkabau sendiri sudah jarang punya karya yang berbahasa Minang gitu. Betul. Cuma sebatas itu nanti kita terbitkan begitu. Oh ya udah gitu. Akhirnya kepikiran kenapa enggak nulis dengan gaya lama aja sekalian gitu. Itu kan gaya lama ya, gaya penulisan kaba gitu. Dengan bahasa-bahasa Minang yang udah dibilang klasik lah begitu. Akhirnya nulis itu dan ya sampai akhirnya dikoleksi oleh Perpustakaan Leiden. Di Leiden. Oke. Aku masih terkagum-kagum dengan Haris ini karena karya-karya itu selain yang Mandulang Cinto disimpan di Leiden, terus buku yang baru terbit judulnya juga Leiden. Apakah saya akan pergi ke Leiden? Iya, kenapa penulis di Sumatera Barat ini nggak bisa lepas dari kesejarahan gitu. Selalu ada unsur sejarah di dalam karya-karyanya. Kenapa itu penting menurut Haris? Kenapa itu penting? Ya penting sekali ya kita mengingat siapa kita dari sejarah. Karena apa untungnya kita mengingat sejarah? Ya bisa jadi hal-hal yang terjadi di masa lalu itu akan terjadi lagi di masa depan gitu. Jadi meskipun kita melihat ke belakang, tapi sebenarnya kita mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi di masa depan begitu. Betul. Aja. Ya, jadi teman-teman itulah pentingnya membaca buku dan buku-buku yang kaya akan kayak gini. Unsur-unsur sejarah, informasi-informasi kecil yang mungkin teman-teman malas mendapatkannya dari buku-buku non-fiksi bisa baca di sini ya salah satunya. Oke, terus bagaimana respon teman-temanmu yang sudah menjadi pembaca awal? Ya mereka senang karena akhirnya. Oh my god, sorry guys. Oke. Karena ternyata banyak yang nggak tahu juga ternyata sejarah bisa ditulis menjadi novel gitu. Ya udah, untungnya mereka baca gitu. Karena selama ini mungkin ya karya-karya yang mereka baca ya karya-karya mungkin lebih banyak ke romance atau karya-karya yang non fiksi sejarah lah gitu. Karena di Indonesia sendiri kan karya fiksi sejarah juga kurang ya. Karena penulis dituntut banyak hal, terutama bagian riset dan segala macam. Jadi karyanya agak sedikit berkurang dengan tema-tema fiksi sejarah ini dan aku rasa ini aku bisa ngambil di mengisi ruang-ruang kosong itu gitu. Makanya nulis fiksi sejarah. Ya betul. Memang betul aku setuju Haris bilang agak-agak gimana ya, kalah dengan novel-novel romance gitu ya gitu. Walaupun sebenarnya ada dan sudah cukup lama mereka menuliskannya, salah satunya itu Oki Madasari. Itu novel-novelnya kayak dengan unsur sejarah gitu, bahkan hal-hal yang spesifik seperti konflik-konflik di lokasi tertentu. Ada beberapa wilayah di Indonesia gitu, konflik agama atau apapun itu. Bahkan sesederhana konflik yang terjadi di sebuah institusi pemerintahan kayak gitu.
Jadi memang penting gitu karya seperti ini mengisi ruang kosong itu ya Haris. Gitu. Penting banget guys. Terus sekarang aku penasaran sebenarnya apa aja sih buku-buku yang udah dibaca sama Haris. Al-Quran. Non fiksi maupun fiksi, karena Haris ini salah satu pelanggan setia toko buku Stefa. Gitu. Dan Haris suka banget beli buku-buku sejarah di Stefa. Itu memang bahan untuk kamu menulis ya? Iya, bahan untuk selain menulis. Untuk kuliah ya, tentu saja menulis ya. Apa ya? Kalau di sini kan pembahasannya lebih ke manuskrip ya. Jadi kebanyakan jadi dosen aku tuh punya buku kumpulan watermark gitu. Jadi dari watermark itu bisa dilihat ini kertasnya diciptakan tahun berapa atau dicetak tahun berapa gitu. Nah, itu bisa dilihat dari sana. Dan juga ini kan juga tentang tambang batubara Sawalunto. Ya. Jadi baca-baca perjalanan Hendrik de Greef dan segala macamnya. Juga ada tentang Emma Heaven, Teluk Bayur. Juga baca tentang program-program Belanda di tahun-tahun 1920 itu tentang pembangunan tambang batubara, lalu rel kereta api, lalu pembangunan tambang batubara pelabuhan Teluk Bayur. Teluk Bayur. Nah, terus romantisasi sejarah. Iya. Padang seperti lagunya siapa Uncu. Raga Dupa. Ya, terus lanjut Haris. Juga baca tentang pelayaran juga. Kapal-kapal Belanda, apalagi kapal apa aja yang dulu biasa mangkal ke sini dan rute-rute pelayarannya. Lalu juga tentang catatan-catatan lama orang Belanda. Orang Belanda kan suka ngarsip-ngarsipin ya, atau nulis-nulis diari. Mereka suka gitu. Lalu ada novel traveling gitu kayak Emily Jawa yang ditulis Catherine van Mopes. Lalu juga kalau di non-fiksi banyak sekali tentang hutan-hutan, bahkan juga hewan-hewan ada di sini. Iya. Aku juga menandai yang bagian hutan itu. Mana ya? Bagian hutan. Hutan mengajarkan banyak hal, termasuk cara menghargai hal-hal kecil. Iya, sebenarnya ini waktu itu pernah nonton film Kak Butet Manurung. Beliau bikin sekolah rimba di pedalaman hutan Sumatera. Ya, sekolah rimba. Iya, sekolah rimba. Dan kayaknya yang kita jaga dari pemerintah ini bukan cuma satwa, tapi juga manusianya juga gitu. Iya, betul. Beberapa kali pelebaran hutan sawit juga masuk ke Taman Nasional dan segala macamnya gitu. Dan konservasi itu membuat beberapa satwa terganggu. Misalkan di sini ada kuau raja. Nah, ini sudah agak mulai jarang ditemukan. Juga ada endemik Sumatera lainnya. Bahkan gajah pun udah sangat jarang kita temui sekarang gitu. Jadi di bagian 2 yang bagian dia masuk ke hutan Sumatera itu memang khusus ditulis untuk mengenalkan hutan Sumatera dan betapa deforestasi sebenarnya udah sampai di sini begitu. Betul, jadi gitu ya guys. Buku Haris akan diluncurkan secara khusus di festival akhir tahun Stefa bulan Desember tahun ini 2025. Tanggal berapa Haris kemarin? Tanggal 26 ya? Ya, 26 Desember 2025. Tunggu tanggal mainnya ya guys, ditandain, dikasih alarm pengingat ya. Ya, akan diluncurkan bersama Hasbunallah Haris dan akan dimoderasi oleh Ganda Cipta, Red Pel Padang Express. Oke, Haris, terima kasih. Jadi sebenarnya komunitas adat itu dia bisa hidup karena kita harus melihatnya sebagai sebuah ekosistem ya gitu. Iya, benar. Kita nggak boleh melihat hutan ini hanya benda mati gitu. Ada banyak sekali yang hidup di situ dan mereka saling menyokong gitu. Iya, benar. Manusianya, hewan-hewannya gitu, bahkan udara, air, tanah kayak gitu, kualitas udara, semua itu bisa teman-teman dapatkan juga di sini. Banyak sekali pengetahuan tentang itu. Bahkan juga ada pesisir selatan di sini. Entah porsinya memang besar atau sedikit. Iya. Ya, sedikit. Ya. Jadi, kenapa tuh dengan pesisir selatan? Pesisir selatan itu menarik juga dan aku menebak
Pesisir Selatan akan muncul di buku berikutnya gitu. Oke. Ya, barangkali semoga. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Iteba Berpuisi. Terima kasih Haris atas Makasih Kak kehadirannya Nisha. pada hari ini di Stefa. Dadah. Bye bye. Dadah. Thank you guys.